wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kepada Allah atas limpahan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bermuajah bersama, bertemu dan berkumpul dalam momentum yang semoga dengan bertemunya dan permuajahannya kita dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan oleh Allah, dibukakannya pintu surga bagi kita semuanya. Amin ya arhamar rahimin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin terakhir kita memasuki tentang syarat-syarat wajib zakat dari setiap bagian-bagian zakat. Kesempatan kali ini kita memasuki dari nisab dari setiap zakat. Baik, kita masuk bab pertama, yaitu nisab dari onta. Ini yang kopiannya kemarin masih di sini atau saya udah dibalikin ya? Belum. Yang catatannya itu belum dikembalikan? Belum. Saya cari catatannya nggak ada. Ketinggalan. Ya udah. Kita ini yang akhwat mungkin bisa dikasih juga, Bapak. Bismillah. Faslun, bab baru, pasal baru. Wa awwalu nisabil iwil khamsun wa fiha syatun. Nisab pertama unta adalah 5 unta, wajib zakatnya 1 ekor kambing. Ya. Syah di sini maksudnya adalah syatut, kambing betina 1 tahun masuk usia tahun kedua. Jadi usia kambing 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau lebih baik, lebih tua umurnya boleh mboten. Wa fi ashrin satani, 10 ekor kambing, 10 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor kambing. Jadi hitungannya kalau 5 ekor unta itu 1 ekor kambing, 10 ekor unta 2 ekor kambing, maka 5 ke 9 itu tidak wajib 2 ekor kambing. Jadi hitungannya hanya 1 ekor kambing. Ya. Kalau nanti 10 berarti ya 10 sampai batasan setelahnya yaitu 15. Jadi per lipatan pinten 5.
Kemudian 15 sampai 19 3 ekor kambing syah. 20 sampai 24 ini. Wa fi khamsata asyara thalathatu syiyahin. Wa fi 20 arba'u syiyahin. Ya. Dari 20 sampai 24 4 ekor kambing. Wa fi 25 bintu makhadin. 25 ke atas. Nah, ini kalau sudah masuk 25 maka hitungannya bukan lagi kambing. Nanti 25 ke atas hitungannya adalah bintu makhad. Bintu makhad itu ya unta betina usia 1 tahun masuk tahun ke 2. Ya. Ini saya baca Arabnya atau saya baca ini saja, Pak? Nah, ini podo aja. Arab ini terjemahan ini Arab nih, nonton ya. 36 sampai 45 satu bintu labun. Ya, unta betina 2 tahun masuk tahun ketiga. Jadi nanti untuk unta definisinya ini sudah saya tulis di sini. Anta bintu makhad, ada bintu labun. Kemudian hiqqah dan jan'ah. Ini sebenarnya istilah fikih. Ini Nabi sendiri yang menyebutkan. Ya. Satu hiqqah itu unta betina 3 tahun masuk tahun ke-4. Jadi kalau nanti mempunyai 46 sampai 60 ekor unta, berarti berinan Pak zakatnya satu hiqqah. Ini saya mulai hitung-hitungan mawon nggih. Ben gampang. Ini kan sampai 144. Kalau punya unta 160 pinten? Hah? 160? Ya. 160 unta. Zakatnya pinten? Ngapunten. Kalau mau dibuat kambing berapa zakatnya? Ini bin Tamrin. Kan saya tidak usah jelaskan ini, coba saya tanya yang di luar ini. Kalau udah paham berarti paham nanti. Kalau saya punya unta 160, zakatnya dikeluarkan kambing, berarti pinten? Tadi kelipatannya pinten? 5. Oke. Tadi 160 bagi 5 pinten? Berarti berapa kambing? Jadi kalau mau mengeluarkan kambing segitu hitungannya. Tapi kalau misalkan ingin mengeluarkannya unta, coba dikeluarkan bintu makhad. Satu bintu makhad. Satu bintu makhad pinten 25. 160 dibagi 25 pinten? 6. Bu kalkulator ya Pak, coba. 25 4 100. 25 150. Berarti berapa? 6 bintu makhad ditambah kambing 2. Pun. Jadi 6 bintu makhad ditambah kambing 2. Kalau mau hitungannya begitu. Tapi kalau misalkan hitungannya mau yang genap, enten mboten? Nggak ada. Yang genap nggak ada Pak. Nah 2 pintu labun bisanya. 140
40 yang terakhir ini. 140, 2 hikoh dan 4 syah. 140 pinten, Pak? Hmm? 46 tambah 2 pinten? Hitungannya, mohon maaf, ini hitungannya yang paling besar. Hikoh, 2 hikoh itu 140. Berarti tadi salah, ngapunten. Berarti tadi salah. Hikoh 140 itu hitungan satu hikohnya pinten, Pak? Yang paling besar pinten? 60. 60 tambah 60 pinten? 2 hikoh. 120. Berarti 2 hikoh. Kalau punya 140 daripada onta, berarti sisanya pinten? 20 toh? Kan kurangi 120. Ini pakai anu mau mboten? Enaknya pakai papan tulis nopo mboten?
telepatimu. Langsung kita dewa sebab لم يكن المفهوم الفي هي واضح من 25 جذعة كم عمرها؟ تم لها 4 سنوات أكملت 4 سنوات واضح ولا لا؟ واضح ممتاز من 76 إلى 90 يدرك ماذا؟ بنت له 3 الواو الآخر إذا كان في مالي نوعان يعني عنده 4 حقب Baik, ini yang ada tabel zakat. Saya lanjutkan yang tidak disebutkan di dalam bagian ini. Misal, seseorang memiliki onta 150 onta. Seratus 50 onta. Kira-kira zakatnya dari 150 onta ini yang dikeluarkan berapa? 6 apa? 6 onta. Bentar, ini saya tulis dulu. Ini kata kunci kalau di luar hitungan ini. Setiap 40 ekor onta maka 1 bintu labun. Setiap 50 ekor onta berarti 1 hektar. Bintu labun niku napa? Bintu labun niku napa? Onta betina usia 2 tahun masuk tahun ke 3. Hektar usia 3 tahun masuk tahun ke. Kalau hitungannya memiliki 150 ekor onta pinten? Berarti pinten? 3 hektar. Kalau dia ingin mengeluarkannya dengan onta yang usianya 2 tahun sampai 3 tahun.
Berarti pinten? 3 pintu labun. Kok ini kok 3? Ini 3 betul? Atau 3 pintu? Mohon maaf. Kalau 153 hektar. Kalau kemudian 160 onta. 4 pintu labun. Ini perkelipatan setiap 40 keluar 1 pintu labun. Setiap 50 keluar 1 hektar. Misalkan yang dia punya adalah 170 onta. $170 onta. Tadi pinten, Pak? Tiga pintu labun. Tiga pintu labun pinten? 120. Masih sisa 40. Berarti diambilkan? Hah? Oh ya mumet aku. Tiga pintu labun. Ya, 3 pintu labun 1 hektar. Kalau misalkan 180, gampang. 4 pintu labun. Terus seperti ini perkelipatan 40 dan 50. Ini untuk nisab onta. Dan berikutnya untuk nisab kambing. Ini kambing dulu atau sapi dulu? Baik. Wa awwalu nisabil ghanam arbaun. Kambing dihitung zakat 40. Di bawah 40 tidak wajib zakat. Jenengan ternak kambing, kok kambingnya ada 35, wajib zakat mboten? Mboten. Kalau di atas 40, maka sudah masuk wajib zakat. Zakatnya napa? Wa fiha syatun jad'atun. Wajib mengeluarkan kambing jad'ah. Kalau onta jad'ah tadi napa? Unta betina 4 tahun. Kalau kambing benten. Kambing jad'ah di sini adalah kambing yang usia 2 tahun masuk tahun ketiga, Pak. Jadi istilah jad'ah untuk unta dan istilah jad'ah untuk kambing berbeda. Jadi nanti kalau kambing 40 ekor maka 1 ekor kambing usia 2 tahun masuk tahun ketiga. Fi mi'ati wa ihda ishrin 121 sampai 200 ekor kambing maka wajib mengeluarkan pinten? 2 ekor kambing. Sampai seterusnya sudah ada dicatatkan di sini. Sekarang jenengan punya kambing 600, tidak ada di sini, Pak. Kira-kira pinten untuk zakatnya? 6 ekor? 6 ekor kambing. Kalau 1000, ini kambing gampang, Pak. Setiap 101. Setiap 101, ini kambing. Kemudian berikutnya kita masuk di nisab sapi.
Pertama kali nisab sapi adalah 30. Ya. Di bawah 30 tidak wajib zakat. 30 wa fiha tabi', yaitu sapi usia 1 tahun masuk tahun kedua. Ini sudah dituliskan di ini, sudah kita buat tabelnya. Sampai 120 lebih, gitu ya. Berarti kalau kambing misalkan 160, berapa zakatnya? Sapi 160, berapa zakatnya? 4 musinah. Pun ini pun saged nggih. Untuk nisab niki pun saged nggih. Hitungnya pun saged. Tinggal nanti jenengan lihat tabel ini, insya Allah bisa. Ya. Kita lanjutkan faslun wal khalitani yuzakkiyani zakatal wahid. 2 orang yang berserikat dalam memiliki ternak. Misalkan ternak itu dimiliki oleh 2 orang, bukan hanya 1. Misalkan Pak Yuli kali Ustadz Arifin, ya, berserikat untuk nernak kambing, Pak. Ya. Kemudian kambing itu sampai nisabnya, wajib zakat atau tidak? Lah ini pembahasannya. Wal khalitani, 2 orang yang berserikat dalam ternak tadi itu, yuzakkiyani zakatal wahid. Mereka menzakatkan dengan zakat 1, berarti digabung keduanya. Ya. Contoh digabungkan teman. Tadi zakat kambing pinten? 40. Pak Yuli dengan Mas Arifin, masing-masing di antara mereka memiliki 20 ekor kambing. Wajib zakat mboten? Kalau sendiri wajib zakat mboten? Tidak. Tapi kalau digabung wajib zakat mboten? Nah ini maksud. Ya, nanti ada istilahnya zakat ketika gabungan seperti ini memberatkan, ada yang meringankan, ya. Memberatkan seperti tadi contohnya, Mas Arifin, Ustadz Arifin punya 20, itu kalau sendiri dia miliki tidak wajib zakat. Pak Yuli juga demikian. Tapi karena Ustadz Arifin digabung zakatnya, digabung ternak kambingnya dengan Pak Yuli, jadi 20 tambah 20 jadi 40, akhirnya memberatkan dan wajib zakat. Ini contohnya. Bisa ba'in syara'ita, ya, wajib zakat tadi dengan 7 syarat. Jadi zakat itu dihitung 1 dengan 7 apa? 7 syarat. Yang pertama, idza kanal marahu wahid. Napa marah niku, Pak? Kalau tempat peristirahatan sebelum dibawa ke tempat makannya 1. Jadi intinya nanti gini, Pak. Digembalakan 1 gembala, makannya di 1 tempat, intinya dicampur semua. Tapi kalau tidak dicampur, berbeda-beda, ini kambing dikandangkan sendiri, punyanya Pak Yuli, punyanya Ustadz Arifin dikandangkan sendiri, sudah gugur persyaratannya. Berarti tidak dihitung satu zakat. Ya. Tapi kalau misalkan dicampur jadi 1 tempat peristirahatannya, masrahnya, kemudian mar'a itu tempat penggembalaan kambingnya. Jadi kambing yang wajib zakat itu kambing yang digembalakan. Ya. Tadi kemarin kita sebutkan salah satu syaratnya saum, gitu. Kalau nanti kambing dikasih makan sepenuhnya dari jenengan nafkah, jadi beli makanan, kayak teman saya itu katanya dia bisnis kambing, tiap hari makan kambing saya itu 3.000.
Beli apa itu makanan yang sudah bisa di apa? Ya nggak usah ngarit lagi gitu, Pak. Tapi seharinya 3.000 satu kambing. Jadi hitungannya sudah pakai duit, Pak. Berarti dia tidak saum lagi. Tidak dilepas liarkan, maka tidak wajib zakat. Kemudian wal fahl wahid, pejantannya satu. Jadi dicampur, ini betinanya, pejantannya juga sama, ini pejantannya semuanya dicampur jadi satu. Dan ini saya tidak tahu dalam peternakan itu nanti sistemnya bagaimana. Intinya pejantannya satu, Pak, dicampur jadi satu. Wal mashrab wahid, tempat minumnya satu. Wal halib wahid, ini halib ini sesuatu yang tidak mu'tamad. Pembahasan yang tidak mu'tamad dalam madzhab Syafi'i. Halib itu apa? Jadi betina yang diambil susunya itu juga satu. Nah ini bukan sesuatu yang mu'tamad. Wa maudhi'ul halb wahid, tempat untuk naruh susunya juga satu. Intinya ini kambing dijadikan satu tempat, digembalakan satu tempat, di tempat yang sama, tempat tidurnya juga sama, jadi satu. Maka kalau terpenuhi syarat ini semuanya, maka dihitung satu zakat. Jadi kan ada yang memberatkan. Kalau 40 zakatnya pinten? Satu. Ustadz Arifin 20, Pak Yuli 20. Berarti sudah wajib zakat mboten? Kalau 80. Kalau 80. Zakatnya berapa? Hah? Kalau 80 di sini berapa zakatnya? Hah? Zakatnya tetap satu. Kalau ternyata 200 punya Pak Yuli 100, punya Ustadz Arifin 100. Gabung jadi 2, jadi pinten? 200. Harusnya dikeluarkan pinten? Nah, ini sama. Ustadz Arifin mengeluarkan 1, Pak Yuli juga mengeluarkan 1. Ini meringankan. Gitu, meringankan. Tapi ini dari kambing yang kemudian dicampur jadi satu. Berikutnya faslun. Wa nisabudz dzahabi 20 mithqala. Nisab emas itu 20 mithqal. Satu mithqalnya kurang lebih hitungannya rubu'ul usyur. Mohon maaf. Satu mithqal hitungannya kurang lebih 4,25 gram. Satu miskol. Berarti kali 20 pinten? Kurang lebih kalau yang sekarang ini 85 gram. Fihi rubu'ul usyur. Maka wajib zakatnya sekitar 2,5%. Sekarang enten, Pak. Ini hitungan ini adalah hitungan jika emas itu 24 karat. Nah, sekarang kebanyakan emas itu 24 karat napa mboten? Hah? Jenengan misalkan memiliki 200 gram emas. Hitungan karatnya cuma 14 karat. Wajib zakatnya pinten? $200 gram emas itu kira-kira sudah wajib zakat napa bunun? Tapi 14 karat. Saya tambahin, saya genapkan yang lebih mudah, Pak. 10 karat tadi. Kan hitungannya yang tadi wajib zakat pinten? Nah, kita cari dulu agar apakah dia lebih nisabnya dari 85. Misal jenengan punya 200.
200 gram emas. Kalau hitungan zakat tadi sudah masuk nama badan? Karena 85 gram. Tapi hitungannya pinten karat tadi? 24. Jenengan punyanya 10 karat, beratnya 200 gram. Berarti pinten cara ngitungnya? 10 kali 20 per 24. Sama dengannya 85 atau di atasnya atau tidak. Kalau di bawahnya berarti nggak wajib zakat. Benar, Pak? Pinten sama dengannya? 200 bagi 24 pinten? Ya udah, ini kalikan langsung 2000 bagi 24. 2000 bagi 24 pinten, Pak? 83. Berarti sama dengan 83 gram. Wajib zakat buatan? Tidak wajib. Walaupun beratnya pinten? 100 gram. Misalkan jenengan punya 200 nggih. 100 gram emas. Tapi karatnya sekitar 20 karat. Wajib zakat buatan? Katanya podo wae. Kalau matematika muridnya ngantuk iso garap ya. Kita ganti 300. Ini 15 gram. Dia 15 karat, dia yang punya 300 gram. Kira-kira pinten? Jenengan hitungan. 15 kali 300 pinten? Nggih. Bagi 24 totalnya pinten? 107,5. Ini wajib zakat mboten? Sudah wajib. Berarti hitungannya dia punya emas 187 gram. 187 gram nanti diambil dari sini 2,5%. Ini 2,5% ini. Karena sudah lama sekolah, Pak. 4,68. Berarti wajib dikeluarkan 4,68 gram. Kalau diuangkan berapa, Pak? Sekarang 1 gram pinten? Saya nggak tahu saya. Hitungan emas sekarang berapa? 1 juta. Jadi 1 juta pinten? Hah? Yang ikuti emas, saya nggak ngikuti, Pak. 1 juta 200. Tapi lebih mahal emas yang di rumah. 1 juta 200. Berarti pinten tadi ini? Nah, itu yang perlu dikeluarkan zakatnya. Kalau dia punya sekitar 187,5 gram emas. Ya, ini musukih tenan, Pak. 2 juta? 1 gramnya sekarang 2 juta, Pak. Berarti sekarang naik ya, 1 gram sudah di atas 2 juta, Pak. Nah, itulah yang harus dikeluarkan. Jika emas yang dimiliki adalah perhiasan, wajib zakat atau buatan?
Kalau perhiasan memang tidak wajib zakat, kemarin sudah kita sampaikan. Namun jika dilihat adat israf, menurut adat ini sudah di luar perhiasan, ya biasa dipakai. Oh, perhiasannya oke Pak, 1 kilo Pak, bolak-balik ganti. Ya. Kalungnya 4 gram, gitu. Cincinnya 6 gram misalkan, ini misal, ya. Anting-antingnya ternyata di rumah sampai kemudian secara adat ini sudah israf. Berarti tetap harus mengeluarkan apa? Zakatnya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Awalnya disimpan itu bukan emas, tapi uang. Itu kurusnya emas atau perak? Kalau jenengan mau ikut perak, nanti hitungannya pakai nisab perak. Pakai emas, biasanya orang ngitungnya pakai emas, lebih mudah. Kalau sampai 85 gram, maka wajib zakat. 85 gram berarti kalau hitungan rupiah pinten saniki? Kalau dulu kan 85 juta gampang Pak, karena 1 gram ini 1 juta. Yang katanya sekarang 1 gramnya 2 jutaan lebih. Jadi pinten kira-kira 1 gram? Gram perak sekarang 35. Perak mboten pakai 1 gram. 85 kita pakai emas saja dulu. Pakai hitungan emas 85 gram emas. 1 gram emas pinten? 2 juta, ampun bulatkan 2 juta ngoten Pak nggih. Kali 85 pinten? Kalau kita memiliki uang 170 juta, hitungan haul selama 1 tahun, ya, sudah sampai nisab 170, kemudian haul 1 tahun hitungannya, ya, baik itu adalah uang yang mengendap ataupun uang yang dipakai bisnis, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Misalnya ngeten Pak, jenengan jualan mobil, gitu, bisnis, makanya memiliki uang digunakan untuk bisnis. Bulan Januari, hitungannya pakai hijriah. Misalkan Anda mulai bisnis itu bulan Ramadan. Ramadan yang dimiliki hartanya 180. Ini wajib zakat buatan? Wajib. Kemudian masuk bulan Syawal, tinggal 100 juta Pak. Jadi hitungannya bangkrut apa untung nih? Nah itu nggak dihitung. Pun nggak dihitung. Kalau bulan Syawal kemudian 190. Nah, bulan kemudian berikutnya setelah Syawal apa? Dzulqa'dah 180. Bulan Dzulhijjah 170 lagi. Sampai begitu selama 1 tahun tidak ada yang berkurang dari angka nisab tadi, berarti wajib mengeluarkan zakat. Oke. Jadi dihitung dari mulai awal bisnis, jenengan punya barang ini di angka kurs yang dirupiahkan dengan gram emas itu kira-kira berapa, sampai bertahan selama kurang lebih 1 tahun, maka hitungannya 1 haul. Kalau nisabnya masih di atas 85 atau di angka 85 gram tadi, maka sudah memenuhi nisab. Tapi ternyata qadarullah di bulan pertama ya sesuai nisab. Bulan kedua berkurang dari nisabnya. Ya. Jadi dia punya uang cuman sekitar 100 juta, padahal nisabnya 170 misalnya. Dia punya uang 100 juta. Ini sudah gugur mboten? Sudah gugur mboten? Nisab zakatnya sudah gugur mboten? Halo? Nisab zakatnya sudah gugur mboten?
sudah gugur. Jadi nisab itu bertahan selama 1 tahun full. Harus di atas 170 kalau nisabnya 170. Kalau 12 bulan itu 1 bulan saja jatuh, terus Udah nggak sesuai nisab. setelah jatuh 1 bulan, Nggak sampai nisab. Apalagi model-model yang menggunakan uang modal untuk uang makan. Makanya para sahabat itu tidak sampai nisab zakat. Dikarenakan setiap 1 tahun itu tidak sampai nisabnya, Pak. Jadi misalkan bulan ini di atas nisab, itu habis untuk sedekah. Jadi selalu di bawah nisab. Selama 1 tahun itu hitungannya selalu di bawah nisab, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Jika bertahan selama 1 tahun di atas nisab, maka itu waktu yang memang dia wajib untuk mengeluarkan zakat. kalau simpanan berupa properti, makanan, Rumah tidak? simpanan Bukan. bukan ditinggal ini. Bukan. Investasi karena saya beli rumah saat tapi nggak Ya. tempat. Kecuali memang sudah menjadi bisnis jual beli rumah. Ya, kalau cuma iseng-iseng dodolan nggak masalah. Buat nyimpen aja gitu. Ya nggak masalah. Nggak. Rumah itu harta yang sampai nisab biasanya, Pak. Kalau hitungan nanti hitungan rupiah dan itu menjadi sebentar. Iya. Keluarkan zakatnya jika menjadi urudut tijarah, sesuatu yang diperdagangkan jual beli kan. Akan menjadi nisab. Kalau jadi harta, jadi uang, ya, misalkan jadi uang, kalau sampai nisab, berarti wajib mengeluarkan zakatnya. Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.